Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang perundingan kolektif dan hubungan buruh. Dengan saya sendiri, Arsan Indra Waspada dengan NPM 2311011060. Dengan saya Yasa Nopianza dengan NPM 2311011081. Baik, langsung saja di materi pertama ini ada perundingan kolektif, negosiasi antara perwakilan serikat pekerja dan perwakilan manajemen untuk mencapai sebuah kontrak yang menjelaskan kondisi kerja untuk jangka waktu kontrak dan untuk mengelola kontrak tersebut. Yang kedua ada hubungan buruh, interaksi antar karyawan, perwakilan eksklusif mereka dan manajemen untuk menyelesaikan secara bilateral permasalahan yang mempengaruhi kondisi kerja karyawan unit perundingan. Next ada tujuan dan strategi. Tujuan masyarakat dengan nilai-nilai masyarakat yang menentukan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi hubungan buruh. Tujuan manajemen. Tujuan manajemen terus menekankan pada pengendalian biaya dan peningkatan output. Dan tujuan serikat buruh. Serikat buruh memiliki tujuan untuk memperoleh gaji dan kondisi kerja yang memuaskan anggotanya serta dapat menggunakan hak suara anggota. Lanjut, strategi manajemen. Para manajer meyakinkan pekerja bahwa upah, tunjangan, perlakuan dari pemberi kerja, dan peluang mereka untuk mempengaruhi keputusan di tempat kerja. Strategi serikat buruh. Strategi tradisional pengorganisasian serikat pekerja adalah penyelenggaraan menelpon untuk atau mengunjungi karyawan di rumah jika memungkinkan untuk membicarakan isu-isu seperti gaji dan keamanan kerja. Mereka juga dapat menghubungi karyawan melalui email dan terus memberikan informasi kepada karyawan melalui media sosial. Serikat buruh, serikat pengrajin, dan ada serikat industri. Serikat pengrajin yaitu memiliki keahlian atau pekerjaan tertentu, dan serikat industri anggota serikat yang terdiri mempunyai hubungan bekerja di suatu industri. Next ada perundingan kolektif. Dalam perundingan kolektif, serikat buruh melakukan negosiasi atas nama anggotanya dengan perwakilan manajemen untuk mencapai kontrak yang menjelaskan kondisi kerja atau untuk jangka waktu kontrak dan untuk menyelesaikan perbedaan dalam cara mereka menafsirkan kontrak yang mencakup ketentuan gaji, tunjangan, peraturan kerja, dan penyelesaian keluhan kerja. Selanjutnya ada tawar-menawar kontrak baru. Hasil negosiasi kontrak dapat mempunyai konsekuensi penting terhadap biaya tenaga kerja, produktivitas, dan kemampuan organisasi untuk bersaing. Oleh karena itu, serikat pekerja dan manajemen perlu mempersiapkan diri secara hati-hati untuk melakukan perundingan kolektif. Next. Selanjutnya ada tawar-menawar gagal. Jika hasil yang diharapkan dari perundingan bersama adalah sebuah kontrak dengan persyaratan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, jika salah satu atau kedua belah pihak menentukan bahwa negosiasi saja tidak akan menghasilkan kesepakatan seperti itu, maka tawar-menawar akan gagal. Untuk mengakhiri kebuntuan ini, pekerjaan mungkin terhenti atau pihak-pihak mungkin membawa bantuan dari luar untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Next. Saat tuntutan atau kondisi tertentu tidak terpenuhi, maka aksi pemogokan merupakan keputusan kolektif para anggota serikat buruh untuk tidak bekerja sampai tuntutan atau kondisi tertentu terpenuhi. Para anggota serikat pekerja memberikan suaranya, dan jika mayoritas menginginkan pemogokan, mereka akan melakukan pemogokan pada saat itu juga, atau ketika para pemimpin serikat buruh yakin bahwa waktunya sudah tepat. Next. Selanjutnya ada prosedur pengaduan.
Prosedur pengaduan adalah proses untuk menyelesaikan konflik antara serikat pekerja dan manajemen mengenai pelanggaran perjanjian saat perundingan kolektif. Prosedur pengaduan dapat dimulai oleh seorang pekerja atau pekerja yang diberhentikan karena yakin bahwa pemberi kerja telah melanggar kontrak, atau perwakilan serikat pekerja yang mewakili sekelompok pekerja atau perwakilan serikat pekerja. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam prosedur pengaduan. Yang pertama adalah karyawan dan pengurus serikat buruh mendiskusikan masalah dengan supervisor. Yang kedua ada pengurus serikat buruh dan karyawan memutuskan apakah masalah telah terselesaikan. Yang ketiga, pengurus serikat buruh dan karyawan memutuskan apakah kontrak telah dilanggar. Yang keempat, keluhan tertulis disampaikan kepada pengawas produksi, manajer lini lainnya, atau perwakilan hubungan industrial. Yang kelima, pramugara dan manajer mendiskusikan keluhan. Yang keenam, ada manajemen memberikan tanggapan secara tertulis. Next. Yang ketujuh, serikat pekerja menyampaikan keluhan kepada manajemen tingkat atas dan staf senior hubungan industrial. Yang kedelapan, pengurus serikat pekerja lokal atau internasional lainnya mungkin dilibatkan keputusan hasil banding yang dituang dalam bentuk tertulis. Yang kesembilan ada union memutuskan apakah akan mengajukan banding atas keluhan yang belum terselesaikan. Dan yang terakhir, union memutuskan apakah akan mengajukan banding atas keluhan yang belum terselesaikan ke arbitrase. Next. Selanjutnya ada pendekatan buruh. Pendekatan terhadap buruh. Ada dua. Yang pertama itu ada kerjasama buruh dan manajemen. Kerjasama antara buruh dan manajemen mungkin terjadi menampilkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, mengelola diri sendiri, menyelesaikan masalah dalam tenaga kerja, dan berbagi keuntungan finansial dan informasi bisnis dengan buruh. Next. Yang kedua ada sistem representasi non-serikat. Sistem ini dibentuk oleh manajemen untuk mewakili mereka. Sistem yang ditetapkan manajemen melibatkan perwakilan buruh yang bertemu dengan manajemen untuk membahas kondisi kerja termasuk gaji dan tunjangan. Kedua kelompok buruh tersebut mempunyai kemungkinan yang sama untuk mengatakan bahwa perwakilan buruh dapat diandalkan untuk membela buruh. Sekian presentasi dari kami. Bagi kelompok 7, 8, dan 9 diharapkan bertanya di kolom komentar di bawah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.